Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Di hari yang berbahagia ini, mari kita persembahkan hari kita, waktu kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita hari ini yaitu yang tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ada orang yang kaya, namun dia masih terlihat seperti orang yang miskin. Ada juga orang yang miskin, namun dia kaya dalam segala perbuatan dan apa yang dia lakukan. Ini masalah hati sebenarnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Karena ada begitu banyak orang yang ketika dia memiliki segala sesuatu, sebenarnya dia gampang saja untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, tetapi dia merasa itu sangat susah dan merasa bahwa dia adalah orang yang tidak pantas untuk memberikan itu karena memang hati dan pikirannya masih miskin. Namun ada orang yang belum memiliki apa-apa, namun karena didorong oleh kasih karunia yang ada dalam hatinya, sehingga dia dimampukan untuk memberikan apa yang ada padanya, bahkan melampaui apa yang dibayangkan oleh setiap orang. Hal inilah yang ditemukan Paulus perbandingan antara jemaat di Makedonia dan jemaat Korintus. Jemaat di Makedonia adalah jemaat yang sebenarnya punya latar belakang yang tidak sebaik jemaat di Korintus. Dalam hal perekonomian, mereka jauh terpuruk karena berbagai hal yang mereka alami. Bahkan Paulus pernah mengajak jemaat yang di Yerusalem untuk mengadakan bantuan sosial agar kiranya jemaat yang di Makedonia itu bisa dibantu dengan bantuan pengumpulan persembahan yang dilakukan jemaat di Yerusalem. Namun jemaat di Makedonia menyadari bahwa segala sesuatu yang mereka dapatkan itu dari jemaat yang ada di Yerusalem itu baik, tapi mereka tidak ingin berlama-lama hidupnya dibantu terus. Namun ketika mereka mendengarkan ada berita dari jemaat yang lain yang membutuhkan bantuan, dalam kondisi mereka yang masih kita katakan itu sebagai orang-orang yang masih di bawah garis kemiskinan, mereka punya semangat untuk mengumpulkan dana, mengumpulkan persembahan, dan mereka bahkan mempersembahkan melebihi dari apa yang ada padanya, sehingga nantinya itu diserahkan kepada jemaat-jemaat yang masih dalam kondisi terpuruk atau sangat mengerikan kehidupannya. Namun, dibandingkan jemaat yang di Korintus, jemaat di Korintus tergolong adalah jemaat yang sudah kaya dalam harta benda, kaya dalam pengetahuan, kaya dalam iman, kaya dalam perkataan, sebab mereka sangat pintar sekali berbicara, berretorika, namun sangat minim sekali ketika diajak untuk menolong sesamanya. Hal inilah yang mendorong Paulus agar menuliskan surat kepada orang-orang Korintus,
supaya mereka mau mempersembahkan, memberikan, membantu orang-orang yang lemah, apalagi saudara-saudari seiman yang menderita pada waktu itu. Oleh sebab itu, Paulus mengingatkan bahwa sebenarnya kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jemaat di Korintus diingatkan oleh Paulus bahwa Kristus mau menjadi miskin oleh karena kita. Sebenarnya Dia kaya, namun supaya kita mendapatkan kekayaan, itu yang ditekankan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, untuk mengingatkan mereka bahwa sesungguhnya ketika seseorang itu sudah menjadi milik Kristus, sepatutnya mereka juga memiliki kekayaan hati, kaya dalam mau memberi, kaya dalam segala hal, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Karena jemaat di Makedonia, meskipun mereka adalah orang-orang yang sangat terbatas sekali, namun ketika ada ajakan untuk mau memberi, menolong orang yang lain, mereka sangat luar biasa sekali untuk menolong jemaat yang lain yang menderita, bahkan yang mungkin sama menderitanya dengan mereka. Hal inilah yang menjadi renungan bagi kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah milik Kristus, umat Tuhan, di mana kita sekarang? Apakah kita masih berada pada tahap kita sudah dianugerahkan Tuhan berbagai karunia, karunia kekayaan, karunia iman, karunia pengetahuan, dan berbagai karunia, tetapi masih miskin dalam hal mau memberi kepada sesama? Atau di hal yang kedua tadi, kita ini adalah jemaat yang sebenarnya masih sangat terbatas, namun karena kita menyadari bahwa segala sesuatu yang ada pada diri kita ini adalah kasih karunia yang daripada Tuhan, sehingga hal ini yang mendorong kita untuk mau dengan mudah untuk menolong sesama kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Oleh sebab itu, marilah kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita menyadari bahwa Kristus yang kaya itu mau menjadi miskin supaya kita kaya. Kita harus menyadari apa yang dilakukan oleh Kristus, walaupun Kristus di dunia ini nampaknya biasa-biasa saja, tetapi Dia mau memberikan apa yang paling berharga yang ada dalam dirinya untuk umatnya. Jemaat Tuhan juga diajak untuk rela berkorban, rela memberikan dari ketulusan hati, bahkan mau memberikan bukan asal sekedar memberi, bukan asal sekedar orang lain berapa yang dikasih, ya minimal sama. Bukan seperti itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Tapi dari ketulusan hati, bukan karena orang lain membuat patokannya sekian, lalu kita membuat demikian. Itu bukan didorong oleh iman, itu bukan didorong oleh ketulusan atau kasih karunia, tetapi itu didorong oleh karena supaya tidak malu, supaya tidak dikata-katai orang. Orang Kristen harus bebas memberikan, orang-orang percaya harus bebas dalam mengekspresikan buah dari imannya. Salah satu yaitu mau memberikan, menolong orang lain, mempersembahkan agar orang-orang yang membutuhkan hidup di dalam sukacita karena pemberian atau pertolongan dari orang-orang yang percaya. Terima kasih, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kiranya Tuhan memberkati hidup kita senantiasa. Amin. Terima kasih ya Tuhan, karena firman-Mu mengajak kami hari ini untuk menjadi kaya dalam hati, kaya iman, dan kaya di dalam menolong atau memberi kepada sesama kami. Walaupun ya Tuhan, mungkin hidup kami saat ini masih biasa-biasa saja, masih sangat terbatas. Namun bila Roh Tuhan yang berkata-kata di dalam hati dan pikiran kami, maka apa yang kami berikan kepada orang lain, apa yang kami persembahkan untuk menolong orang lain, itu adalah buah dari iman kami. Bukan supaya kami dikata-katain orang, atau bukan supaya kami ya Tuhan ketinggalan dari orang yang lain, tetapi buah ekspresi dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang mengarahkan kami agar kami menjadi murid Tuhan yang senantiasa melayani Kristus, di mana Kristus adalah kaya tapi mau menjadi miskin, supaya kami menemukan kasih karunia dan menerima kekayaan yang daripada Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, jemaat Tuhan. Berkatilah segala keluarga mereka. Demikian juga ya Tuhan, aktivitas dari jemaat-Mu lindungilah, supaya jemaat-Mu penuh sukacita
melewati hari yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Tuhan juga yang memberkati jemaat Tuhan yang berulang tahun hari ini. Dan kiranya Tuhan yang menambahkan umur yang panjang bagi mereka, yang memberkati kehidupan mereka, yang menyadarkan mereka ya Tuhan, bahwa segala sesuatu yang mereka terima adalah anugerah yang daripada Tuhan. Dari Tuhanlah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat Tuhan, terutama mereka yang berulang tahun saat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan buat jemaat-Mu ya Tuhan, yang dalam berbagai hal menghadapi situasi kehidupan yang sulit. Kiranya Tuhanlah yang meringankan beban mereka, yang melindungi mereka, supaya umat Tuhan bersukacita di tengah-tengah kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa mencukupkan kehidupan kami, memberkati hidup kami, dan bagi Tuhanlah pujian, bagi Tuhanlah hormat dari kami. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.